Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi musalliyan ala Muhammadin wa alihi wa man tala wa ba'd. Para ustazah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pelajaran kita yang telah lalu untuk syarah matan Tuhfatul Atfal. Kali ini kita masuk kepada pembahasan hukum mim dan nun bertasydid. Silakan dibuka kitab matan Tuhfatul Atfalnya. Di situ tertulis dalam baitnya ahkamul mim wan nun al-musyaddadatain. Berbunyi wa ghunna miman thumma nunan shuddida wa sammi kullan harfa ghunnatin bada. Wa ghunna miman, dengungkanlah dengan sempurna huruf mim, thumma nunan shuddida, dan huruf nun yang bertasydid. Wa sammi kullan harfa ghunnatin bada. Wa sammi, dan namakanlah kullan harfa, kedua huruf tersebut, ghunnatin bada, dengan huruf gunnah yang jelas. Jadi di sini dijelaskan para ustazah sekalian yang dirahmati Allah bahwasanya ketika terdapat huruf mim dan huruf nun dalam keadaan bertasydid, maka dihukumi dengan bacaan gunnah. Namun sering kita mendengar atau mengenal hukum nun bertasydid atau mim bertasydid dengan sebutan gunnah musyaddadah. Yang berarti di sini kita akan mengkaji apa yang dimaksud dengan gunnah dan apa yang dimaksud dengan musyaddadah. Baik ustazah, di sini dijelaskan bahwasanya gunnah itu artinya mendengung atau dengungan suara yang dikeluarkan melalui hidung, yakni suara tambahan yang terdapat pada huruf mim dan nun yang keluar dari rongga hidung. Misalnya atau inna, anna, dan seterusnya. Kemudian musyaddadah, yang dimaksud dengan musyaddadah di sini adalah artinya bertasydid. Jadi gunnah musyaddadah itu adalah nun atau mim yang bertasydid. Apabila menemukan huruf nun atau huruf mim dalam keadaan bertasydid, maka hukum bacaannya disebut dengan gunnah musyaddadah, yang berarti didengungkan secara bertasydid tadi. Contoh umpama menemukan huruf nun dalam kondisi bertasydid. Contoh innakum, seluruh suaranya itu dikeluarkan melalui rongga hidung. Atau mim bertasydid, wa hammat bi, atau wa amma kanu, dan seterusnya. Itulah dia ulasan hukum mim dan nun bertasydid yang disebutkan di dalam bait matan Tuhfatul Atfal yang ditulis atau yang dikarang oleh Syekh Sulaiman Al-Jamzuri. Telah kita jelaskan tadi bunyi baitnya serta maksud dan arti dari bait yang tertulis. Ahkamul mim wan nun al-musyaddadatain, hukum mim dan nun yang bertasydid. Wa ghunna miman thumma nunan shuddida wa sammi kullan harfa ghunnatin bada. Dengungkanlah dengan sempurna huruf mim dan huruf nun yang bertasydid. Kemudian namakanlah kedua huruf tersebut dengan huruf gunnah yang jelas. Itulah tadi nama hukumnya, yakni gunnah musyaddadah. Syekh Sulaiman Al-Jamzuri, ustazah perhatikan di situ telah menjelaskan bahwasanya dari bait yang telah kita baca tadi, untuk membaca huruf mim dan huruf nun bertasydid itu dengan gunnah yang sempurna, dan keduanya disebut dengan huruf gunnah. Akan tetapi di situ perlu garis bawahi ya. Akan tetapi bukan berarti gunnah hanya ada ketika mim dan nun dalam keadaan
bertasydid. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi, bahwasanya gunnah itu tidak hanya terdapat pada huruf mim atau huruf nun yang bertasydid saja. Perlu dipahami bahwa sifat gunnah itu memiliki tingkatan. Tingkatan gunnah yang paling sempurna adalah ketika huruf tersebut atau huruf mim atau huruf nun itu dalam keadaan bertasydid. Maksudnya di sini sempurna adalah aliran suara yang melalui rongga hidung tadi, dan harus membaca dengan menahan suara selama beberapa saat atau beberapa detik. Ulama menyebutkan dengan 2 harokat. Maksudnya ditahan dengan 2 harokat. Sedangkan huruf mim dan huruf nun yang tidak bertasydid, kesempurnaan gunnahnya itu adalah memiliki tingkatan. Contoh, di sini dijelaskan bahwasanya nun dan mim misalnya tidak dalam keadaan bertasydid. Umpama dalam kondisi sukun atau bertemu dengan huruf-huruf yang lain, seperti yang telah kita bahas sebelumnya. Ada di situ hukum idhar, ada di situ hukum iqlab, idgham, dan seterusnya. Itulah tingkatan-tingkatan gunnah. Gunnah itu memiliki tingkatan. Ada gunnah akmal, di mana gunnah akmal itu adalah mendengung yang sempurna. Di situ tadi yang kita jelaskan hukum nun sukun atau hukum nun dan mim dalam keadaan bertasydid. Itulah yang dimaksud dengan Syekh Sulaiman Al-Jamzuri, bahwasanya gunnah itu memiliki tingkatan. Ada gunnah akmal, ada gunnah kamila, ada gunnah ausat, ada gunnah naqisah, dan juga gunnah anqos. Untuk lebih jelas tentang tingkatan gunnah, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Baik Ustazah, sampai di sini pelajaran kita untuk hukum gunnah musyaddadah. Insyaallah kita melanjutkan penjelasan tentang tingkatan-tingkatan gunnah pada pertemuan berikutnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.